Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi dok. Perkenalkan, saya dengan Dr. Henry Septiadi, Magister Kesehatan. Saya sebagai dosen tata program studi kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saya bagian dari Departemen Komunitas dan mata kuliah pengampu saya adalah ilmu gizi. Ya. Di sini ketua kelasnya siapa? Saya dok. Ya. Baik, Noval, silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Baik, selamat pagi dokter. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ramadan sebagai ketua kelas hari ini. Izin untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kuliah pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, selanjutnya saya akan absensi kalian terlebih dahulu ya. Untuk mahasiswanya apakah hadir semua? Hadir. Oke, baik. Saya absensi satu-satu terlebih dahulu ya. Oke, pertama adalah Muhammad Haikal Abdallah, Zahra Salsabila Daro, oke, Muhammad Noval Ramadan, Izin hadir dok. Darisa Indriani Santika, oke, Apriliana Dwi Ambarwati, oke, Sasa Aulia Zahra, oke, Dinda Anissa, oke, Nabila Rike, oke, Muhammad Ali Fakri, Fadila Nilta, oke, Adinda Wanda, oke, Carlita, oke, Nadira, oke, Suci Lestari, oke, Zalfa Akila, oke, Karisa, oke, Rida Wahyu, oke, Regita Zalza, oke, Nurzihan, oke, Endah Nabila. Oke, berarti hadir semua ya, 20 orang. Baik, sebelum kita mulai materi hari ini ya, ini kayaknya ini jam-jam ngantuk ya. Jadi kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ya, masih semangat? Oke. Nah, nanti saya akan ada yang beberapa hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah ketika saya bilang pagi, kalian melakukan tepuk tangan 1 kali. Oke. Ketika bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Ketika bilang malam, tepuk tangan 3 kali. Udah jelas? Oke, saya bikin dulu ya biar kalian lebih relax dan lebih semangat sebelum kita memulai materi hari ini ya. Oke, pagi, siang, malam, siang, pagi, malam, siang. Oke, tepuk tangan dulu buat kita. Jadi sudah fokus ya dan sudah lebih semangat lagi dan relax lagi sebelum kita untuk memulai pembelajaran hari ini ya. Oke, baik, untuk pembelajaran kita pertama hari ini adalah sebelum kita mulai saya akan bacakan tata tertib terlebih dahulu ya. Oke, ini adalah tata tertib pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pertama adalah mahasiswa harus memakai pakaian sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan Fakultas Kedokteran Unjani. Kedua adalah mahasiswa berpakaian rapi sesuai peraturan yang berlaku dan mengikat atau menjalin rambut bagi yang tidak berhijab. Mahasiswa pria memotong rambut sesuai dengan peraturan. Kemudian mahasiswa hadir selambat-lambatnya 10 menit sebelum kegiatan. Kemudian mahasiswa duduk dengan memenuhi terlebih dahulu barisan bangku di paling depan. Dan mahasiswa yang terlambat hadir toleransi keterlambatan dari 15 menit setelah awal jadwal perkuliahan. Dan tetap diperkenalkan untuk mengikuti perkuliahan, namun tidak diizinkan untuk mengikuti daftar hadir dan akan dihitung sebagai tidak hadir. Dan yang terakhir adalah mahasiswa tidak diperkenankan membuka HP dan barang elektronik lainnya selama perkuliahan berlangsung. Oke, apakah cukup dimengerti? Silakan. Baik, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Ya, untuk rencana pembelajaran semester hari ini adalah mata kuliahnya yaitu adalah gizi pada sistem sirkulasi. Nah, berikut adalah keterangan mata kuliahnya. Jumlah SKS-nya adalah 2 SKS. Kemudian deskripsinya, mata kuliah ini tentang pengajaran salah satu bidang ilmu kedokteran yang mempelajari penata laksanaan gizi pada sistem sirkulasi. Outputnya adalah mahasiswa memiliki pengetahuan tentang diagnosis penyakit pada sistem sirkulasi dan kemudian memiliki pengetahuan tentang penata laksanaan gizi pada sistem sirkulasi. Berikut adalah capaian pembelajarannya. Dari segi pengetahuan, mahasiswa mampu mengembangkan pengetahuan tentang masalah kesehatan dalam kasus klinik, dan kedua adalah mampu mengembangkan pengetahuan tentang ilmu gizi pada sistem sirkulasi. Dan untuk keterampilannya adalah mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat
dalam konteks penyelesaian masalah kesehatan berdasarkan hasil analisis informasi dan data dari kasus klinik. Kemudian yang kedua adalah mampu melakukan keterampilan anamnesis, pemeriksaan fisik, interpretasi, pemeriksaan penunjang, serta prosedur klinis dalam diagnosis dan penelaksanaan terutama di bidang gizi pada pasien dalam setting klinik. Untuk sikapnya, mampu membuat keputusan klinik dengan menjunjung tinggi nilai agama moral, etika, serta menghargai keberagaman budaya masyarakat. Yang kedua adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas keputusan klinik sesuai dengan kompetensi dokter umum. Berikut ini adalah beberapa referensi yang wajib dimiliki oleh mahasiswa. Pertama adalah dari Kraus Food and the Nutrition Care. Kemudian ada yang kedua adalah Understanding Nutrition. Kemudian ketiga ada Panduan Tata Laksana Dislipidemia tahun 2019. Keempat adalah Konsensus Penata Laksana Hipertensi 2019. Kelima adalah Tata Laksana Hipertensi pada Penyakit Kardiovaskuler 2015 dari PERKI. Dan yang keenam adalah Pedoman Sindrom Koroner Akut 2015 dari PERKI. Ini adalah referensi yang wajib dimiliki oleh mahasiswa selama pembelajaran hari ini. Karena pembelajaran ini di minggu ketiga, untuk sebagai kemampuan akhir yang diharapkan, pertama adalah memahami diagnosis hipertensi dan penata terapi gizi pada hipertensi. Yang kedua adalah mengetahui rekomendasi diet dan rekomendasi diet pada hipertensi. Ketiga, memahami diagnosis dislipidemia dan penata terapi gizi pada kasus dislipidemia. Keempat, memahami diagnosis penyakit jantung koroner dan penata terapi gizi pada penyakit jantung koroner. Yang kelima adalah memahami diagnosis gagal jantung dan penata terapi gizi pada kasus gagal jantung. Untuk indikatornya adalah ketepatan dari diagnosis hipertensi itu sendiri dan bagaimana tata laksana terapi gizi pada kasus hipertensi. Yang kedua adalah ketepatan rekomendasi diet DES dan mekanisme diet DES itu sendiri pada pasien hipertensi. Ketiga adalah ketepatan diagnosis dislipidemia dan tata laksana gizi pada pasien dislipidemia. Kemudian yang keempat adalah ketepatan diagnosis penyakit jantung koroner dan penata laksana terapi gizi pada penyakit jantung koroner. Dan kelima adalah ketepatan diagnosis gagal jantung dan penata laksana terapi gizi pada gagal jantung. Untuk kriteria bentuk penilaiannya dalam bentuk MCQ. Kemudian pendekatan pembelajarannya, estimasi waktunya adalah dalam waktu kuliah 2 kali 50 menit. Kemudian materi pembelajaran pustakanya tadi sudah saya bahas sebelumnya, ada dari Krause tentang food and nutrition, tata laksana dislipidemia, kemudian tata laksana hipertensi, kemudian pedoman sindrom koroner akut, dan bobot penilaiannya ada 80%. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak hipertensi itu apa? Ya, silakan, Anda. Oke, jadi tekanan darah dan tekanan sistolik dan diastoliknya yang tinggi. Oke, bagus Anda. Ya, oke, itu adalah definisi dari hipertensi itu sendiri ya. Tapi secara teori ya, itu sistolik dan diastoliknya harus ada cut off pointnya di angka berapa ya. Karena ketika kita melakukan tekanan darah, itu pasti pasien akan memiliki berapa nilai tekanan darah sistolik maupun diastoliknya. Seseorang disebut dengan hipertensi jika tekanan darah sistoliknya lebih dari sama dengan 140 dan atau tekanan darah diastoliknya adalah lebih dari sama dengan 90 mm lagi. Selain itu, syarat selanjutnya adalah umur pasien harus lebih dari 18 tahun dan tidak menggunakan obat anti hipertensi apapun. Berikut ini adalah definisi dari hipertensi. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi tekanan darah untuk dewasa ini. Kita memiliki banyak referensi yang kita anut. Salah satunya adalah JNC 7 dan ISH. Nah, kalau kita lihat berdasarkan JNC 7 bahwa tekanan darah ini dibagi menjadi 4 bagian. Itu dia adalah normal atau hipertensi stage 1 sama hipertensi stage 2. Nah, disebut dengan hipertensi stage 1 itu jika sistoliknya ada di range 140 sampai 159 dan tekanan darah diastoliknya adalah 90 sampai 99. Kemudian jika hipertensi stage 2, tekanan darah sistoliknya adalah lebih dari sama dengan 160 dan tekanan darah diastoliknya adalah lebih dari sama dengan 100. Nah, ini adalah yang kita pakai berdasarkan JNC 7. Tapi untuk yang bawah ini berdasarkan ISH, ini agak ada perbedaan ya, yang kita pakai dengan JNC 7.
yaitu dia adalah untuk hipertensi ini kita bagi menjadi 3 grade. Grade 1-nya adalah 140 sampai 159 dengan diastoliknya 90 sampai 99. Kalau yang grade 2 adalah 160 sampai 179, diastoliknya 100 sampai 109, dan hipertensi grade 3 adalah lebih dari 180 dengan diastoliknya adalah lebih dari 110. Oke, menurut Anda kira-kira kalau ada GSI 7 sama ISA, kita lebih memakai garuan yang mana? Ya, GSI 7 ya. Jadi nanti selama pembelajaran kita untuk mendiagnosis hipertensi itu gampang. Kita lakukan tekanan darah, pengukuran yang minimal 3 kali, kemudian kita nanti masukkan ke dalam tabel GSI 7 sehingga bisa mendiagnosis pasien hipertensi. Apakah cukup jelas? Kita lanjut ya. Ini adalah mendiagnosis hipertensi. Selanjutnya adalah bagaimana terapi non farmakologi. Karena saya di sini adalah lebih membahas tentang terapi gizi, jadi yang saya bahas adalah lebih ke terapi non farmakologi. Oke, terapi non farmakologi di sini adalah bagaimana caranya bahwa hipertensi ini bisa kita kontrol dengan tanpa pengobatan. Yang pertama adalah dengan penurunan berat badan. Ya, di sini sudah ada tabel penelitian bahwa dengan penurunan berat badan dengan normal yang naik sampai 24,9 itu bisa menurunkan tekanan darah di range 5 sampai 20 mmHg per 10 kg penurunan berat badan. Yang kedua adalah jika ditanyakan diet apa yang paling bagus pada pasien hipertensi, yaitu dia adalah DASH diet. DASH diet di sini adalah dietary approach to stop hypertension. Nah, diet dengan DASH diet ini dia ada diet yang kayak buah, sayur, dan produk susu rendah lemak. Dia dapat menurunkan tekanan darah 8 sampai 14 mmHg. Kemudian ketiga dia ada diet rendah sodium. Dengan mengurangi diet sodium tidak melebihi dari 24 gram sodium atau 6 gram sodium klorida itu bisa menurunkan 2 sampai 8 mmHg. Diet rendah sodium ini dia ada juga kita sebut dengan diet rendah garam. Kemudian aktivitas fisik pada pasien hipertensi nggak hanya dietnya saja yang kita atur, kita harus mengajarkan pasien untuk melakukan aktivitas fisik yang bersifat aerobik, yaitu misalnya jogging, kemudian jalan kaki, bersepeda. Tujuannya adalah sama ya, dia untuk menurunkan 4 sampai 9 mmHg, dan di sini kita pilih olahraganya dia adalah yang paling memungkinkan untuk usia dewasa atau lansia, yaitu dia dengan jalan kaki ya. Dan durasinya ada 30 menit per hari dan biasanya 5 kali dalam seminggu. Terakhir satu lagi adalah kita harus membatasi alkohol ya, dan tidak boleh minum alkohol sama sekali, karena dengan alkohol ini mengurangi atau menstopkan alkohol bisa menurunkan 2 sampai 4 mmHg tekanan darah. Ya, materi selanjutnya adalah saya akan membahas tentang dyslipidemia. Ya, oke, kira-kira dari kalian ada yang tahu nggak tentang dyslipidemia itu apa? Oke, ya Dila, silahkan berdiri dulu. Izin dokter, izin menjawab. Jadi yang saya ketahui mengenai dari dyslipidemia ini merupakan kelainan metabolik berupa penurunan dan juga peningkatan dari kadar fraksi lipidnya di dalam darah. Dimana fraksi lipid ini seperti bisa peningkatan dari HDL, tapi ditandai juga dengan penurunan dari LDL, kolesterol total, dan juga dari triglycerida. Oke, siap, bagus, Gila. Oke, jadi itu adalah tentang definisi dari dyslipidemia, ya. Oke, jadi seperti tadi yang Gila sampaikan, bahwa dyslipidemia ini dia ada gangguan dari metabolisme lipid, ya. Nah, lipid di sini seperti kita ketahui dia ada 4, ya. Ada trigliserida, kolesterol, LDL, dan HDL, ya. Nah, di antara keempat ini itu yang terjadi penurunan adalah HDL, ya. Karena HDL itu disebut dengan apa? Gila? Kolesterol baik. Ya, jadi kolesterol baiknya dia turun. Kebalikannya kolesterol jahatnya adalah LDL. Ya, jadi LDL ini dia mengalami peningkatan beserta trigliserid dan kolesterol. Ya, jadi ketika ada gangguan metabolisme lipid itu 3 fraksinya menurun, dan satu lagi adalah meningkat. Ya, oke. Kemudian terdapat bukti kuat juga ternyata di antara keempat profil lipid ini LDL lah yang menjadi sumber masalah yang berhubungan dengan penyakit kardiovaskular, ya. Makanya kenapa di dyslipidemia ini kita harus cegah untuk terapi gizinya, karena dyslipid ini adalah sebagai penyebab faktor risiko dari penyakit kardiovaskular sehingga bisa menyebabkan angka kematian paling tinggi di Indonesia. Ya, ini adalah yang berhubungan dengan lemak darah atau profil lipid, ya. Ketika kita mau mendiagnosis dari profil lipid, pasien ini harus kita lakukan pemeriksaan laboratorium, ya. Nah, pemeriksaan laboratorium yang kita periksa ada 4. Kolesterol total ini dia ada normalnya di bawah 200 mg per dl, untuk trigliserid di bawah 150 mg per dl,
LDL di bawah 130 mg per dl, dan HDL ini harus tinggi ya, di atas 30, yaitu dengan range 30 sampai 70 mg per dl. Nah, selanjutnya adalah setelah kita tahu diagnosis dari dislipidemia, disebut dengan dislipidemia itu adalah ketika ada 2 dari 4 kelainan profil lipid. Jadi misalnya nanti ketika ada LDL yang meningkat sama kolesterol itu meningkat, nah itu dia bisa kita diagnosis dengan dislipidemia. Ini harus ada kelainan 2 dari 4 ya. Oke, selanjutnya adalah untuk tata laksanaan farmakologisnya, dengan intervensi gaya hidup itu untuk mengurangi LDL, trigliserid, dan gimana caranya untuk meningkatkan dia HDL itu banyak hal yang kita bisa lakukan. Salah satunya dia dengan mengurangi asupan asam lemak jenuh, kemudian meningkatkan asupan serat, mengurangi asupan karbohidrat dan alkohol, meningkatkan aktivitas fisik sehari-hari seperti pasien hipertensi tadi, kemudian mengurangi berat badan berlebih dan menghentikan kebiasaan merokok. Ini adalah salah satu pencegahan upaya untuk menurunkan profil lipid ya, dengan menggunakan tanpa pengobatan statin misalnya ya, yang paling sering kita pakai. Nah, ini adalah berdasarkan terapi nutrisi medis berdasarkan NCRP ATP 3, bahwa ada yang sebelah kiri tabelnya ada makanan, sebelah kanan adalah asupan yang dianjurkan ya. Jadi total lemak ini adalah 20-25% total kalori, kemudian lemak jenuhnya adalah 7% dari total kalori, dan ini harus dibatasi ya lemak jenuhnya. Kemudian untuk mufa ini adalah asam lemak tak jenuh, itu lebih tinggi daripada lemak jenuh ya, 10% dari total kalori. Karbohidrat dia adalah 60% dari total kalori, serat 30 gram per hari, protein 15 gram dari total kebutuhan total, dan kolesterol adalah kurang dari 200 mg per hari. Selanjutnya adalah diet. Nah, diet apa sih yang dipakai untuk menurunkan LDL dalam dislipidemia ini? Ya, jadi yang kita pakai itu dia adalah asam lemak yang tidak jenuh. Jadi dislipid itu dia penyebabnya adalah asam lemak jenuh, dan untuk terapinya adalah asam lemak yang tak jenuh. Dua-duanya berasal dari diet juga, gitu, ya. Nah, diet apa sih yang sering kita pakai di asam lemak tak jenuh ini? Adalah diet-diet yang dia memiliki tinggi mufa dan kufa, seperti misalnya yang ada di ikan, kemudian di minyak zaitun, kemudian di kacang-kacangan. Nah, ini adalah bahan makanan sumber yang dia tinggi mufa dan kufa. Kemudian, nah, diet yang paling berpengaruh terhadap peningkatan kolesterol LDL ini adalah asam lemak yang jenuh. Makanya asam lemak jenuh ini harus kita hindari, dan dengan penurunan kolesterol LDL akibat diet kufa ini dia lebih besar dibandingkan dengan diet mufa atau diet rendah karbohidrat. Jadi kufa ini dia lebih direkomendasikan daripada mufa dan rendah karbohidrat. Nah, jika ditanyakan diet apa sih yang paling bagus untuk dislipidemia, ya, ini jawabannya adalah diet Mediterania. Yang diet Mediterania ini berasal dari kawasan Mediterania, ya, dan di sini kalau kita lihat di sini ini ada siklus piramidanya, ya, bahwa diet Mediterania ini adalah kita harus mengkonsumsi banyak dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Kalau kita lihat di sini tabel sebelah kirinya itu adalah bahwa buah, sayuran, dan kacang-kacangan itu dia ada disajikan lebih dari 3 sajian per minggu, gitu. Tapi yang membedakan diet Mediterania dengan diet yang lainnya adalah minyak zaitun. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, di paling bawah ini ada minyak, dan yang paling atas rekomendasinya adalah minyak zaitun, dia lebih dari 4 sendok makan per hari. Jadi kita harus merubah pola memasak kita, gitu ya. Kemudian yang biasanya masak misalkan pakai minyak sawit, nah sekarang kita harus ubah menjadi minyak zaitun. Nah, minyak zaitun ini dia adalah tinggi mufa. Oleh karena itu di diet Mediterania ini dia merekomendasikan minyak zaitun untuk mengganti minyak dalam kehidupan sehari-hari kita, gitu, ya. Dan selanjutnya apakah Mediterranean ini boleh makan daging? Nah, kalau kita lihat di sini itu membedakan dengan diet vegan, ya, atau vegetarian, bahwa di ini keduanya di sini dia ada ikan, ada seafood, bahwa kita masih boleh mengkonsumsi ikan, ya. Yang direkomendasikan dari proteinnya itu dia adalah ikan, ya, karena ikan ini dia tinggi protein dan rendah lemak, ya. Kedua baru daging putih, ya, daging unggas. Kemudian dan ada beberapa pembatasan seperti kayak minuman bersoda, kemudian karbohidrat yang bersifat tepung, sama karbohidrat siripek bisa ada gulanya itu juga sama kita batasin. Dan kemudian makanan yang berlemak biasanya daging merah, ya, bukan daging yang berwarna putih, dan daging-daging olahan ini yang harus kita
hindarin atau kita kurangin, yaitu dia adalah kurang dari satu sajian per hari. Makanya dengan diet Mediterania ini pasien merasa lebih nyaman dengan diet seperti ini karena tidak ada bahan makanan sumber apapun yang kita batasi. Jadi pasien kita kebutuhan karbohidratnya ada, protein dan lemaknya juga ada. Cuman yang lebih dipilih di sini adalah asam lemak yang tak jenuh. Ya. Oke, sebelum kesimpulan, kira-kira saya Haikal deh. Ya, kira-kira berarti Haikal tadi kan saya sudah menjelaskan tentang diagnosis dari hipertensi, kemudian diagnosis dislipidemi, kemudian tata laksana terapi gizinya pada pasien hipertensi dan dislipidemi juga. Apakah kira-kira Haikal menangkap apa yang saya jelaskan? Tidak ya, kira-kira berarti di terapi tata laksana nutrisi pada pasien hipertensi dan dislipidemi itu seperti apa Haikal? Ya, baik dokter. Mungkin kalau dari terapi nutrisinya dokter, ya. Izin dokter berdasarkan yang tadi sudah dokter jelaskan bahwa untuk terapinya kita bisa menggunakan diet Mediterania ini dokter. Karena diet Mediterania ini tadi untuk dietnya itu dia adalah diet yang banyak mengandung sayur-sayuran dan buah-buahan serta asam lemak yang tidak jenuh, yang mana semua komponen itu secara tidak langsung maupun secara langsung nanti akan berkaitan dengan penurunan dari profil lipid yang tadi seperti LDL maupun kolesterol total. Lalu untuk hipertensi juga nanti akan mampu untuk menurunkan tekanan darah juga. Ya, oke, bagus Haikal. Berarti Haikal dan teman-teman lain yang menyimak dengan baik ya. Oke, selanjutnya adalah ini slide yang terakhir, itu adalah tentang kesimpulan. Jadi apa sih kesimpulan dari kuliah saya hari ini? Pertama adalah dari definisi hipertensi ya. Jika keadaan seseorang ini terjadi peningkatan darah sistolik yaitu lebih dari 140 dan atau diastolik lebih dari 90 ya. Dan yang kedua adalah tata laksana farmakologi pada pasien hipertensi ini itu meliputi penurunan berat badan, kemudian DASH diet sebagai diet yang direkomendasikan untuk pasien hipertensi, diet rendah garam, aktivitas fisik, dan kita harus menghindari alkohol. Selanjutnya adalah untuk dislipidemia, itu dia adalah disebabkan oleh terganggunya metabolisme lipid, terutama gangguan dari trigliserid, kolesterol, LDL dan HDL. Dan diet yang dipakai untuk menurunkan kolesterol LDL karena menjadi penyebab utama dari penyakit jantung koroner, yaitu adalah diet asam lemak tak jenuh seperti MUFA dan PUFA. Dan diet yang direkomendasikan pada pasien dislipidemia itu adalah diet Mediterania yang dia kaya akan minyak zaitun yang tinggi MUFA dan PUFA. Ya, baik, sekian kuliah saya hari ini. Ya, terima kasih. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tentang kuliah saya hari ini? Izin bertanya. Ya, oke, boleh Sanita lebih dulu. Izin kami dokter, saya Sanita, izin untuk bertanya bagaimana perbedaan DASH diet dengan diet lainnya untuk penderita hipertensi? Oke, ya baik, terima kasih. Saya kita pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus sekali karena DASH diet ini adalah sudah banyak yang direkomendasikan, cuman kadang-kadang kita bingung untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya DASH diet ini mirip seperti tadi ya, diet Mediterania. Jadi dia harus benar-benar makan banyak sayur sama buah-buahan ya. Itu nanti kita bisa bikin satu pertukaran dalam bentuk cup. Jadi sayurnya lebih banyak, misalnya 3 cup, buah-buahannya dia ada 2 cup gitu. Kemudian nanti sama boleh makan protein, boleh. Ya, jadi protein yang dipilih adalah lebih ke protein hewani seperti ikan yang putih-putih atau daging ayam tanpa lemak. Ya, dan yang harus dihindari adalah daging lemak yang daging lemak yang berwarna merah seperti daging sapi, daging kambing, itu yang harus kita hindari. Yang ada tinggi lemak juga. Dan untuk mengurangi rendah garam, yaitu kita batasi untuk 1 sendok teh garam itu per 1 hari. Jadi selain DASH diet ini dia juga mengandung diet rendah sodium, ya, atau diet rendah garam. Makanya sekalian kita DASH diet, sekalian juga untuk mengurangi garam tersebut. Sudah cukup? Sudah kita? Oke, baik. Ya, selanjutnya ada lagi yang ditanyakan? Ya, boleh. Sebenarnya itu saya tapi sebenarnya apakah diet Mediterania ini bisa diterapkan di Indonesia, sedangkan orang masyarakat Indonesia ini kan masih jarang menggunakannya. Oke, ya bagus. Yang dari Alif, ya, jadi seperti yang saya jelaskan bahwa diet Mediterania ini adalah lebih banyak dipakainya di daerah kawasan Mediterania, sekitar kurang lebih ya di Eropa, di Eropa.
ya. Nah, apakah bisa diaplikasikan di Indonesia? Ya, pertanyaannya bagus ya. Jawabannya adalah sebenarnya untuk mengadopsi hampir semua masyarakat sih belum ya, tapi setidaknya sudah ada beberapa masyarakat yang dia sudah mengkonsumsi minyak zaitun ya. Jadi kesimpulannya adalah bisa diterapkan, bisa, tapi belum bisa untuk semua lini masyarakat. Nah, makanya kita harus perlu mengedukasi masyarakat betapa pentingnya adalah minyak zaitun, dan kita harus merubah yang biasanya misalnya kita masak sehari-harinya dengan minyak sawit atau minyak apa, yang kita ganti ke minyak zaitun ya. Atau misalnya yang biasanya kita sering makan daging merah gitu ya, nah kita rubah untuk makan daging yang lebih sehat lagi, misalnya kayak seperti ikan, ini kupat gitu ya. Dan yang biasanya kita nggak suka buah dan sayur-sayuran, diusahakan adalah harus suka buah dan sayur-sayuran gitu. Jadi makanya kalau untuk buah sayur daging sih saya kira udah bisa ya masyarakat Indonesia untuk merubah habitnya. Cuman yang harus kita diperkenalkan adalah minyak zaitun ya. Jadi makanya salah satu keunggulan dari diet Mediterranean ini dan minyak zaitun itu ketika seseorang itu dia sudah mengkonsumsi minyak zaitun, itu berarti dia sudah menganut ke diet Mediterranean ya. Itu Alif jawabannya. Cukup jelas? Oke, baik. Sebelum saya tutup bukan hari ini, nanti saya akan memberikan tugas ya buat mahasiswa. Jadi seperti tadi perkuliahan saya tentang gizi pada sistem sirkulasi, bagi catat tugasnya ya. Nah, jadi buat tugasnya itu adalah nanti kalian harus membahas tentang jurnal yang berhubungan dengan penetasan gizi pada hipertensi dan pada dislipidemia ya. Nanti kan pada hipertensi ada diet diet dan pada dislipidemia ada diet Mediterranean ya. Nanti jurnal ini kamu telaah dalam bentuk jurnal ini ya, dan nanti dalam bentuk Word ya. Untuk tugasnya nanti kalian ketik dan nanti kalian kumpulkan di minggu depan dan nanti upload di e-learning ya. Oke, sudah cukup jelas untuk tugasnya? Oke, baik, nanti saya tunggu ya untuk tugas minggu depan. Dan akhirnya sampai juga ya di penutup kuliah saya hari ini ya. Mudah-mudahan kuliah saya bermanfaat ilmunya ya, dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa diedukasikan ke masyarakat ya untuk mengikuti pola hidup sehat, terutama di bidang hipertensi dan dislipidemia ya. Dan mohon maaf kalau jika ada kekurangan dan ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama